Kita disuruh mengikuti, disuruh menuruti tanpa banyak tanya. Dari hal-hal kecil seperti tren di media sosial sampai hal-hal besar seperti aturan yang kita anggap tabu untuk dipertanyakan. Mengapa kita begitu mudahnya menyerah pada otoritas atau kelompok dan mengesampingkan nalar kita sendiri? Inilah yang disebut kepatuhan buta. Dan jauh sebelum istilah ini populer, seorang tokoh revolusioner sekaligus Bapak Republik Indonesia, Ibrahim Gelar Datuk Sutan Malaka, Tan Malaka, sudah mengingatkan kita akan bahayanya. Dengan saya Indra Septiana, selamat datang di Denyut Semesta. Tan Malaka dalam berbagai tulisan dan pemikirannya selalu menekankan pentingnya dialektika. Ia percaya bahwa setiap ide, setiap gagasan, dan setiap aturan harus melewati proses analisis, sintetis, dan antitesis. Sederhananya, tidak ada yang boleh diterima begitu saja. Ia melihat kepatuhan buta sebagai salah satu alat penjajahan, bukan hanya secara fisik tapi juga secara mental. Saat seseorang hanya patuh tanpa bertanya, ia kehilangan kemerdekaan berpikirnya. Tan Malaka sangat menentang dogma, baik itu dogma politik, agama, atau sosial yang membuat kita menjadi robot-robot tanpa jiwa. Kita hidup di era di mana informasi berlimpah, tapi paradoksnya kepatuhan buta semakin merajalela. Contohnya saat hoax tersebar, banyak orang langsung percaya dan menyebarkannya tanpa melihat fakta. Ini persis seperti yang Tan Malaka khawatirkan. Ia melihat dogma sebagai kebodohan yang terorganisir, yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak berkuasa untuk mengendalikan massa. Kita tidak lagi berdebat tentang kebenaran, tapi tentang siapa yang paling lantang menyuarakan kebohongan. Kepatuhan buta ini membuat kita mudah dipecah belah, diadu domba, dan dieksploitasi. Lalu bagaimana pemikiran ini relevan dengan era sekarang? Kita bisa melihatnya pada pemikiran seorang sejarawan dan filsuf kontemporer, Yuval Noah Harari. Dalam bukunya Sapiens, Harari sering membahas bagaimana manusia begitu mudahnya menciptakan dan mempercayai fiksi kolektif atau cerita-cerita besar yang sebenarnya tidak nyata. Fiksi ini bisa berupa uang, negara, atau ideologi. Kita patuh pada fiksi-fiksi ini karena semua orang melakukannya. Tanpa fiksi-fiksi ini masyarakat kita bisa hancur. Tapi di sisi lain kepatuhan buta pada fiksi inilah yang membuat kita sulit berpikir kritis. Mirip dengan gagasan Tan Malaka, Harari juga mengajak kita untuk terus mempertanyakan narasi besar yang kita terima begitu saja. Jadi dari Tan Malaka hingga Yuval Noah Harari, pesannya sama, jangan takut untuk bertanya, jangan mudah menyerah pada kepatuhan buta. Jadilah manusia yang merdeka bukan hanya secara fisik tapi juga secara mental. Kemerdekaan sejati adalah ketika kita mampu menggunakan nalar kita sendiri, mempertanyakan otoritas dan menolak dogma yang membelenggu pikiran kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.